Sistem politik. Banyak kalangan meyakini bahwa sistem demokrasi berasal dari belahan dunia barat, Eropa. Dimulai dengan kemunculan polis state di Athena, Yunani, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, hingga akhirnya meletus revolusi Prancis tahun 1789 yang mengakhiri monarki absolut dan merintis kelahiran sistem demokrasi liberal di Eropa. Tidak jarang pula sistem demokrasi liberal parlementer ala Eropa Barat menjadi rujukan para aktivis pro-demokrasi, juga para akademisi dan intelektual yang memang lahir dari rahim dunia pendidikan Barat. Tidak mereka sadari bahwa sistem demokrasi yang berbasiskan pengorganisiran sosial dan pengambilan keputusan yang melibatkan orang banyak dalam suatu komunitas, masyarakat, sejatinya telah menjadi tradisi dalam kebudayaan banyak suku di Indonesia. Salah satu suku yang memiliki tradisi demokrasi dalam sistem sosialnya adalah Batak Toba. Sistem Harajoan. Batak Toba merupakan salah satu subsuku dari suku Batak yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak Toba memiliki berbagai kebudayaan unik, di antaranya terlihat dalam sistem sosial mereka yang disebut dengan Harajoan. Harajoan dapat didefinisikan pola kepemimpinan dan sistem kemasyarakatan dalam kebudayaan masyarakat Batak Toba. Sistem Harajoan berlaku pada dua level organisasi sosial masyarakat Batak Toba, yaitu suku dan kampung atau huta. Harajoan tidak hanya berkaitan dengan pengorganisiran para anggota suku maupun huta, tetapi juga mengatur mengenai luas teritori dan pola, serta otorisasi kepemimpinan dalam suatu suku dan huta, Vergoen, 1986. Dalam sistem Harajoan, kepemimpinan dalam satu suku dinamakan Raja Maropat. Posisi Raja Maropat ini erat kaitannya dengan kelompok kekerabatan yang disebut marga. Hal ini terkait juga dengan mitologi suku Batak yang meyakini bahwa seluruh orang Batak dari berbagai subsuku adalah keturunan si Raja Batak yang kemudian melahirkan banyak keturunan. Keturunan si Raja Batak inilah yang mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok tertentu guna memperjelas identitas genealogis mereka. Kelompok-kelompok itulah yang disebut marga. Penentuan pemimpin dalam kelompok suku itu berdasarkan pada silsilah marga atau tarombo dari masing-masing anggota suku. Bila berdasarkan tarombo tersebut ada seseorang yang silsilahnya mendekati garis keturunan terdekat dari si Raja Batak, maka orang itu dapat diangkat sebagai pemimpin. Ketika beberapa suku telah sepakat untuk tinggal bersama dalam suatu daerah, maka di daerah tersebut akan didirikan suatu kampung atau huta. Huta dapat didefinisikan sebagai persekutuan terkecil masyarakat Batak, Vergoen, 1986. Huta dipimpin oleh seorang Raja Huta. Biasanya yang dipilih oleh penduduk huta untuk menjadi Raja Huta adalah pendiri huta yang bersangkutan. Makin lama huta makin dipenuhi oleh penduduk dari berbagai suku di Batak Toba. Akhirnya beberapa penduduk pindah dan membentuk huta baru. Hasilnya, banyak terbentuk huta di daerah kebudayaan Batak Toba. Beberapa di antara huta tersebut kemudian membentuk federasi atau persekutuan guna mewujudkan tujuan bersama di antara mereka. Persekutuan tersebut dinamakan Horja. Horja dipimpin oleh seorang Raja Horja yang dipilih dari para Raja Huta yang bergabung dalam federasi Horja. Namun pemilihan Raja Horja ini tidaklah melalui voting, melainkan musyawarah secara terbuka. Musyawarah untuk mufakat pun menjadi bagian dari perencanaan pendirian huta baru. Di tingkat huta, ada mekanisme musyawarah yang membahas niat beberapa suku untuk mendirikan satu perkampungan atau huta baru. Mekanisme tersebut Tonggo Raja atau Maria Raja. Dalam Tonggo Raja, setiap raja suku ataupun penduduk berhak menyampaikan aspirasinya masing-masing. Musyawarah tersebut membahas persetujuan suku-suku lain terhadap pembangunan huta baru. Apabila hasil dari musyawarah itu tidak memberikan peluang bagi terbentuknya huta baru, maka pendirian huta harus dibatalkan atau ditunda. Pihak yang merasa keberatan dengan hasil musyawarah dapat menyampaikan aspirasinya ke tingkat Horja untuk dibahas kembali. Tampak adanya mekanisme banding seperti yang terdapat pada pranata hukum modern. Dalam huta maupun Horja tidak ada pranata yang mengatur aspek religiusitas masyarakat Batak Toba. Aspek religiusitas baru dikelola dalam suatu lembaga yang secara struktural lebih tinggi dari Horja. Lembaga itu adalah BIUS. BIUS merupakan perserikatan yang terdiri dari kelompok-kelompok marga yang ada di beberapa Horja. Perserikatan BIUS ini dipimpin oleh Raja BIUS yang terdiri dari terdapat 4 orang, Raja Naopat, yaitu Raja Parmalim, religi, Raja Adat, hukum adat,
Raja Parbaringin, sosial, politik dan keamanan, Raja Bondar, ekonomi. Raja Parmalim merupakan bagian dari Raja Bius yang memiliki otoritas di bidang agama, dalam hal ini agama Parmalim, agama asli Batak. Masing-masing dari Raja Bius itu dipilih oleh wakil-wakil dari kelompok marga. Raja Parbaringin, misalnya, dipilih oleh penduduk dari tiap-tiap marga dalam Bius melalui suatu musyawarah. Terdapat hal menarik dari Bius. Dalam lembaga tersebut ada pemimpin perempuan yang disebut Paniaran. Panjaran berfungsi sebagai penyambung lidah kaum perempuan dalam Bius. Paniaran dapat diistilahkan pula sebagai cerminan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas, khususnya kaum perempuan, di tingkat Bius. Refleksi demokrasi Indonesia. Demokrasi Harajoan ala Batak Toba merefleksikan betapa kayanya masyarakat Nusantara akan nilai-nilai demokrasi yang muncul sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia Indonesia jauh sebelum datangnya pengaruh asing di negeri ini. Ilmuwan sosial dari Universitas Leiden, Belanda, Dr. Johan Angerler, berkesimpulan bahwa masyarakat Batak Toba telah mengenal demokrasi jauh sebelum datangnya kolonialisme Eropa. Justru kolonialisme Belanda lah yang telah menghancurkan pranata demokratis dalam masyarakat Batak Toba seiring dengan penyebaran Zending Kristen yang memarjinalkan agama Parmalim. Sebelum kedatangan pihak Belanda, upaya penghancuran budaya demokratis masyarakat Batak Toba juga dilakukan oleh kaum fundamentalis Paderi dari Minang yang terpengaruh mazhab asing. Yang berasal dari Arab Saudi, Wahabi. Pasca kemerdekaan, tepatnya di era Orde Baru, penghancuran sistem demokrasi Batak Toba berjalan secara lebih sistematis melalui penerapan UU Desa tahun 1974. Sistem Harajoan, yang merupakan sistem kemasyarakatan Batak Toba, adalah cerminan demokrasi Indonesia atau sosio-demokrasi yang berbasiskan pada musyawarah untuk mufakat. Hal ini membuka mata kita bahwa bangsa ini memiliki kearifan lokal yang kongruen dengan spirit demokrasi yang melibatkan orang banyak dalam pengambilan keputusan pada suatu masyarakat. Namun liberalisasi politik pasca reformasi justru menjerumuskan bangsa ini pada demokrasi voting khas Barat yang berbasiskan kekuatan pemodal. Sekiranya kita sebagai bangsa menyadari bila suatu hal yang datang dari luar belum tentu baik bagi bangsa ini, bahkan mungkin akan membawa bencana. Jangan sampai kisah kuda Troya terjadi berulang kali pada bangsa dan negara ini. Dari segi etimologi, genderuwo hampir sama dengan begu ganjang, yaitu adanya fenomena penampakan dari hantu yang berbentuk manusia dan menakutkan. Bedanya genderuwo dikenal di dalam mitologi masyarakat di Pulau Jawa, dengan sosok berwujud manusia mirip kera, yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan, tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Sedangkan begu ganjang dikenal di dalam mitologi masyarakat di Pulau Sumatera bagian utara khususnya masyarakat Batak, makhluk yang awalnya tampak kecil lama-kelamaan kelihatan menjadi tinggi atau panjang ke atas. Munculnya peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan isu begu ganjang di dalam masyarakat Sumatera Utara pada abad ke-19, telah membawa penjelasan secara tidak resmi tentang asal-usul dan mitologi begu ganjang itu sendiri di mana asal-usul dan mitologinya sama dengan apa yang ada dalam literatur tentang Pangulu Balang. Sistem pemerintah, Harajaon, tradisional masyarakat Batak Toba dulunya adalah berbentuk federasi, yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja secara turun-temurun. Tiap-tiap pemerintahan, Harajaon, masing-masing terdiri dari 3 tingkatan, yaitu Kerajaan Bius membawahi beberapa kerajaan Horja, dan masing-masing kerajaan Horja membawahi beberapa kerajaan Huta. Setiap tingkatan pemerintahan ini masing-masing memiliki lembaga aparatur yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pertahanan dan keamanan. Pada tingkat kerajaan Bius dikenal dengan Pandai Raja, di tingkat kerajaan Horja dikenal dengan Raja Parsinabul, sedangkan di tingkat kerajaan Huta dikenal dengan Pangulu Raja atau Ulu Balang Porang. Masing-masing tingkatan sistem pemerintahan, Harajaon, tradisional masyarakat Batak Toba ini mempunyai alat utama sistem pertahanan yang dikenal dengan Pangulu Balang. Ada 2 jenis Pangulu Balang, yaitu yang pertama, Pangulu Balang Surusuruyon, yaitu yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu seperti membunuh atau mematikan. Kedua, Pangulu Balang Suan-Suanon, yaitu yang diperintahkan sebagai penjaga rumah, kampung dan ladang. Pangulu Balang Surusuruyon juga digunakan sebagai alat untuk memusnahkan musuh dan roh jahat.
Dapat juga digunakan UTK melumpuhkan sarana gaib yang dikirim musuh atau mengembalikannya kepada musuh yang mengirimnya, bahkan sering digunakan atau diminta untuk merusak musuh atau orang atau desa yang dibenci. Pangulu balang juga digunakan dalam perang untuk melawan musuh dan dikirim ke kampung atau daerah musuh. Pangulu balang itu sendiri adalah roh, dan sebagai bentuk nyatanya adalah serbuk jasad dari seorang anak kecil atau tawanan yang sengaja dibunuh untuk dijadikan sebagai roh atau begu yang disimpan dalam patung kecil, tanduk kerbau, si biaksa, bejana besar atau kecil, tabung-tabung bambu dan dalam bentuk tongkat para raja yang dikenal dengan tunggal panaluan, tongkat penakluk musuh. Meyerwald seorang misionaris, berdasarkan pernyataan-pernyataan narasumber dan pengamatannya sendiri yang ditulisnya dalam sebuah buku yang berjudul De Batakske Toverstaf, yang diterbitkan pada tahun 1902 menjelaskan agar pangulu balang dapat bekerja efektif haruslah roh yang selalu marah. Roh yang selalu marah berasal dari roh seseorang yang meninggal mendadak yang dihasilkan melalui suatu ritual penting. Seseorang mendapatkan seorang anak yang berusia antara 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Anak ini dikuburkan di dalam tanah sampai batas lehernya dengan posisi berdiri dengan tangan tegak lurus dengan badannya. Selama 4 hari anak tersebut dipaksa untuk makan sebanyak mungkin dengan makanan nasi dan lauk yang sangat pedas dan asin atau benda-benda yang biasanya digunakan sebagai sesaji kepada para roh. Anak tersebut diminta atau dipaksa untuk berjanji untuk menempatkan kekuatan roh jahatnya untuk membantu dalam pertempuran dan melayani mereka yang membunuhnya. Setelah anak itu menyatakan janjinya, secara tiba-tiba kepalanya ditarik ke belakang dan dituangkan timah meleleh ke mulutnya. Dengan demikian pembunuhnya telah mencapai tujuannya untuk mendapatkan roh anak yang meninggal mendadak. Beberapa anggota badannya, otak, jantung dan hati diambil dipotong kecil, dimasak dan dicampur dengan kapur dan dihaluskan. Serbuk jasad inilah yang memberikan kekuatan supranatural yang menakutkan saat dibutuhkan untuk sesuatu yang dianggap perlu. Di zaman canggih saat ini, masih adanya konflik sosial yang tidak jarang berujung kepada tindak kejahatan, bahkan pembunuhan di tengah-tengah masyarakat dengan kaitannya dengan mitos begu ganjang. Sulit untuk mengurainya, sebagaimana persoalan yang berasal dari hal-hal yang berbau mistis dan tak berwujud mudah untuk mengatakannya, tetapi sulit untuk membuktikannya. Masyarakat Batak tua mempunyai kepercayaan bahwa Dalihan Natolu adalah penerapan kuasa Mulajadi Nabolon. Mulajadi Nabolon merupakan sebuah konsep mistis dan religius sebagai sumber kebenaran dan kekuasaan. Mulajadi Nabolon sebagai kepercayaan yang lama berkembang dalam masyarakat Batak mempunyai wujud pancaran kekuasaan Debata Natolu yaitu 1. Batara Guru sebagai fungsi kebijakan, fungsi kebenaran. 2. Debata Sori Sohaliapan sebagai kesucian. 3. Debata Balabulan sebagai fungsi kekuatan. Dari keyakinan tersebut ada anggapan dan kepercayaan bahwa setiap pimpinan dan pemimpin Batak sejak dari si Raja Batak sampai dengan si Singamangaraja 12 adalah merupakan titipan Mulajadi Nabolon. Keyakinan ini pula yang membuat setiap pemimpin Harajaon Batak menjadi kepala pemerintahan, pemimpin ugamo dan raja adat. Semua kekuasaan bertumpu pada satu tangan dan dia merupakan primus inter pares. Hal ini jelas kelihatan pada saat Raja Si Singamangaraja 12 memimpin Harajaon Batak. Mungkin hal inilah yang membuat si Raja Batak tidak mendirikan istananya dalam bentuk fisik, karena istananya adalah rakyatnya sendiri. Dan kebudayaan yang berkembang tersebut, yang sesuai pada zamannya sulit untuk ditelusuri perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat Batak tua. Jika membahas masalah pemerintahan Batak tradisional, maka yang ada adalah sistem kekerabatan atau kemasyarakatan Batak yang selalu berlandaskan Dalihan Natolu, yang hidup dan berkembang dalam bentuk budaya, yang sampai saat ini, warisan budaya tersebut masih hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Batak modern. Dalam tataran tertentu, sistem kebudayaan bersifat universal. Demikian pula halnya dengan nilai budaya Batak, sehingga dalam setiap hubungan kemasyarakatan yang memegang peranan adalah hukum adat, termasuk di dalamnya penyelesaian setiap sengketa atau pertikaian. Timbulnya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai akibat dari adanya benturan-benturan antara kepercayaan agama, religion, dengan keyakinan budaya yang berkembang serta hukum yang berlaku dengan hukum budaya adat. Benturan yang terjadi menghasilkan sebuah
Generalisasi bahwa budaya yang ada serta penerapannya tidak dapat dilakukan secara konsekuen sebagai akibat dari kemajuan zaman atau ketertinggalan budaya mensejajarkan diri dengan kemajuan zaman. Karena hal tersebut, maka pada masyarakat Batak tradisional, lembaga-lembaga adat yang dibentuk atau terbentuk berperan dalam menengahi ataupun menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam hubungan kemasyarakatan. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam struktur sosial masyarakat Batak terdapat istilah Dalihan Natolu sebagai sistem nilai yang terwariskan turun-temurun. Dalam bahasa Batak, Dalihan Natolu adalah satu jenis alat tempat memasak yang terdiri dari tiga buah batu dan diletakkan sedemikian rupa, sehingga periuk kuali dapat terletak stabil di atasnya. Secara etimologis berarti, tungku. Semboyan ini dalam kehidupan sosial masyarakat Batak melambangkan tiga unsur dalam struktur sosial Batak, yaitu 1. Dongan Sabutuha, yaitu pihak keluarga yang semarga di dalam hubungan garis bapak secara genealogis, patrilineal. Kekerabatan ini merupakan fondasi yang kokoh bagi masyarakat Batak yang terdiri atas kaum marga dan submarga yang bertalian menurut garis bapak. 2. Hula-hula adalah kerabat dari pihak istri. Hula-hula diibaratkan seperti matahari binsar, artinya matahari terbit yang memberi cahaya hidup dalam setiap atau segala kegiatan, sehingga harus selalu dihormati, sumber, sahala, terhadap boru yang ingin meminta, pasu-pasu, atau berkat. 3. Boru adalah kerabat dari pihak saudara perempuan, pihak suami yang tergolong kepada boru adalah hela, atau suami boru pihak keluarga hela yang di dalamnya termasuk orang tuanya beserta keturunannya. Dalam Dalihan Natolu berperan dalam setiap hubungan kemasyarakatan, dan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya selalu dijunjung tinggi. Dari segi topografi, masyarakat Batak digolongkan sebagai masyarakat lembah. Masyarakat lembah adalah pemberian dalam kepustakaan studi organisasi sosial, yang mencirikan kehidupan yang terpencil, dan terkadang dengan keterbelakangannya dari sudut pandang orang luar. Oleh karena itu masyarakat Batak sangat erat ikatannya dengan lingkungan alamnya. Stratifikasi sosial masyarakat Batak adalah berdasarkan prinsip perbedaan tingkat umur, perbedaan pangkat dan jabatan, perbedaan sifat keaslian, dan status perkawinan. Lapisan sosial berdasarkan perbedaan tingkat umur kelihatan jelas dalam hak dan kewajiban dan upacara-upacara adat. Dalam upacara adat, hanya orang tua yang berhak mengajukan usul dan mengambil keputusan. Keterikatan masyarakat Batak dengan lingkungan alamnya merupakan ciri yang sangat dominan, sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya bahwa bumi tanah pemberian titipan Tuhan sebagai sumber penghidupan bagi manusia, dan diberi arti sakral sesuai dengan mitos Deak Parujar, bumi ulos Nasora. Buruk, tenunan yang tidak akan pernah buruk. Dalam sejarah Batak Toba sebagai paguyuban politik dan religion sekaligus mitos si Boru Deak Parujar dan mitos si Singamangaraja merupakan dua tonggak utama dalam perkembangan keagamaan dan politik, dengan praktek adat dan upacara-upacara sebagai ungkapan religiusnya. Pola imigrasi masyarakat Batak bermula dari Pusuk Buhit, Cianjur mula-mula, sampai pada pembukaan dan penemuan lembah-lembah baru yang meluas dan memanjang di garis pantai selatan Danau Toba, Toba Holbung, dan menurut perhitungan generasi, lembah-lembah tersebut telah mengorganisasi diri sebagai bius, paguyuban, yang pertama kira-kira 20 generasi yang lalu. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa bius-bius di sana sudah berfungsi di abad ke-13, lewat proses imigrasi di periode tahun 1000 sampai tahun 1300. Dari bius pertama tersebut timbul arus imigrasi ke Pulau Samosir, dari pantai barat, dan ke daratan tinggi sebelah barat Danau, Humbang, kemudian berkembang lebih lanjut menuju Lembah Silindung, dan ke barat sampai ke tebing tinggi Bukit Barisan, menghadap garis pesisir Samudera Indonesia, dari daerah Samosir dan Toba Holbung. Alasan utama sasaran imigrasi tersebut adalah pembukaan lahan pertanian yang baru yang kondisinya sama dengan Limbong Sagala. Kenapa tidak menuju bagian utama, Dairi Pakpak, Karo, atau timur, Simalungun? Karena di sana lembah-lembah hanya sedikit dan sudah mempunyai penduduk sendiri, dan daerah-daerah tersebut dipandang sebagai daerah perbatasan yang dihormati demi menghindari kemungkinan terjadinya konflik dengan tetangga. Adanya imigrasi tersebut membawa terjadinya pembukaan kampung-kampung baru. Bentuk fisik desa dalam masyarakat Batak, sebagai paguyuban bius,
diwujudkan dengan membentuk wilayah yang berbentuk segi empat tertutup terdiri dari dua jenis yaitu batu dan benteng dari tanah. Daerah wilayah itu merupakan dataran yang dikelilingi pohon bambu. Ada pula yang dikelilingi dengan perbentengan yang dibuat parit di sekelilingnya di dalam dan di luarnya. Dalam keadaan demikian, kehidupan masyarakat Batak seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Keadaan wilayah dalam masyarakat Batak ini lebih mengutamakan hubungan intern sehingga sangat erat. Wilayah masyarakat Batak tradisional terdiri atas beberapa tingkatan wilayah yaitu Huta, Lumban Horja dan Bius, yang dalam tiap tingkatan dipimpin oleh seseorang yang disebut raja dan mempunyai tugas tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Konsep pengertian raja dalam masyarakat Batak bukan sebagai kepala pemerintahan pada saat ini, tetapi adalah semua berkaitan dengan tanggung jawab. Huta adalah kumpulan dari beberapa keluarga yang menempati huta kampung. Huta biasanya dihuni oleh kelompok masyarakat yang berasal dari satu marga yang sejenis. Setiap huta dikepalai oleh Raja Huta, atau Tunggane Huta, yaitu keturunan dari pendirinya. Jabatan yang turun-temurun berdasarkan prinsip Progmogeture, hak waris di tangan garis tertua atau putra sulung, yang didukung oleh Suhi Ampang Naopat, keluarga berdasarkan kekerabatan keluarga yang berdasarkan Dalihan Natolu. Persoalan sehari-hari setiap penduduk yang berlangsung dalam huta diatur oleh raja. Huta sebagai penguasa tunggal walaupun harus mendengar, meminta dan membagi pendapat warga. Dalam lembaga partungkoan, terbentuknya sebuah huta yang baru dapat terjadi apabila penghuni suatu huta telah semakin berkembang sehingga harus didirikan huta yang baru sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan istilah sosor. Dalam perkembangan selanjutnya sosor kemudian menjadi huta sesuai dengan syarat-syarat yang lengkap sebagai huta. Horja adalah wilayah yang lebih luas dari huta dan merupakan gabungan dari beberapa huta karena atas dasar Solaon, kepentingan bersama. Penguasa Horja dipegang oleh Raja Oloan, yang dipilih melalui pemilihan secara musyawarah oleh Raja-Raja Huta. Bius adalah gabungan dari beberapa Horja, biasanya terdiri atas tujuh Horja. Untuk dapat menjadi Bius, gabungan Horja itu haruslah memiliki suatu pecan, onan, dan juga berfungsi sebagai tempat pertemuan Raja-Raja Oloan, dan di sana ditanam pohon beringin sebagai lambing keperkasaan. Selain itu juga, onan merupakan tempat mengadakan pesta masyarakat. Raja yang menjadi penguasa Bius disebut Raja Ihutan, raja yang dipatuhi. Dalam sistem Bius, kedaulatan rakyat berada pada musyawarah, si Tuan Natorok, kedaulatan rakyat, yaitu orang banyak yang berdaulat. Keseluruhan warga laki-laki kepala keluarga penggarap yang selalu diundang bermasyarakat tentang persoalan yang menyangkut seluruh Bius kepentingan. Masyarakat berdaulat adalah parlemen tertinggi untuk memperhatikan hak asasi warga seperti 1. Hak setiap penggarap atas sebidang tanah. 2. Hak bebas memilih domisili, pindah atau bepergian keluar batas wilayah Bius. 3. Hak suara pilih dalam penentuan pimpinan, kecuali jabatan Raja Huta. 4. Hak pewarisan tanah garapan dengan memenuhi kewajibannya, tidak menelantarkan tanah. Dari pembagian wilayah yang demikian, setiap daerah mempunyai otonomi dalam mengurus daerahnya dalam batas-batas tertentu di dalam kedaulatan, menjunjung baringina. Tercermin bahwa dalam masyarakat Batak tradisional, penguasa dalam sosial politik dan budayanya adalah berasal dari primus inter pares di daerahnya masing-masing. Tetapi, secara umum, bahwa dalam landasan kehidupan bermasyarakat tetap mengacu pada nilai-nilai yang dikandung dalam Dalihan Natolu, yang dibingkai oleh hukum adat dan budaya. 3. Pertumbuhan pemerintahan tradisional masyarakat Batak. Harajaon Batak dipimpin oleh si Raja Batak mula-mula berpusat di Pusuk Buhit, sesuai dengan mitos bahwa orang Batak pertama sekali berawal dari Cianjur mula-mula, Limbong Sagala. Harajaon itu kemudian berkembang sampai ke Bakara pada dinasti si Singamangaraja. Harajaon Batak terdiri atas empat wilayah yang disebut Raja Maropat yaitu 1. Raja Maropat Samosir dengan wilayah Pulau Samosir dan sekitarnya. 2. Raja Maropat Humbang dengan wilayah daerah Humbang sekarang sampai ke Samudera Hindia dan Aceh, Singkil. 3. Raja Maropat Silindung, dengan wilayahnya Silindung sekarang sampai Samudera Hindia dan perbatasan Pagaruyung. 4. Raja Maropat Toba dengan wilayahnya Toba sekarang sampai dengan pantai timur berbatasan dengan Riau, Kerajaan Johor. Secara terperinci struktur Harajaon Batak terdiri dari mulai unit Bius,
sebagai wilayah daerah pemerintahan yang bersatu dengan agama dan adat. Maka pengertian bius sekarang adalah sebuah wilayah kebudayaan. Kemudian tiap bius terdiri dari horja, yang juga merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan, agama dan adat. Satu horja adalah gambaran dari kesatuan, paradaton, kemudian tiap horja terdiri dari beberapa lumban atau huta bolon, yang juga sebagai wilayah pemerintahan agama dan adat, dan didukung oleh marga-marga genealogis. Struktur dan sistem demokrasi yang bertingkat dan sederhana ini mengandung prinsip check and balance yang digambarkan dengan ungkapan huta do mulani horja, horja do mulani bius. Sistem pemerintahan Harajaon Batak pada masa lalu tidak bisa dibandingkan dengan sistem pemerintahan sekarang, di mana satu negara dipimpin oleh seorang kepala negara. Munculnya si Raja Batak baru ada ketika kerajaan Haru ditaklukkan oleh Rajendra Chola III dari India Selatan tahun 1029. Gelapnya perjalanan sejarah masyarakat Batak sejak dahulu hanya terungkap sedikit, yang menyatakan bahwa sepanjang Pulau Sumatera sudah ada rumpun Batak yang disebut sebagai Melayu Tua, yang mendirikan kerajaan di Pulau Sumatera. Si Raja Batak adalah kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin agama, dan raja adat. Karena pemerintahan belum dapat dijalankan sesuai dengan kedudukan sebagai kepala negara, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan jalan menyatukan masyarakatnya dengan sistem keagamaan dan adat istiadat. Pada saat itu, pemerintahan belum terlaksana dengan sempurna dalam pengertian sebenarnya menurut hukum dan ketatanegaraan. Tetapi keagamaan dan adat istiadat sudah berjalan dengan baik. Harajaon Batak berpusat di Bakara pada dinasti Raja Si Singamangaraja berperan sebagai kepala pemerintahan, pemimpin agama dan adat. Raja Si Singamangaraja sebagai pemimpin kerajaan tersebut didampingi oleh para cerdik cendekiawan yang disebut dengan Parmalim. Para Parmalim dianggap orang suci, di samping sebagai petugas agama dia berkedudukan pula sebagai pemberi pandangan dan nasihat kepada Raja Si Singamangaraja untuk menyusun kegiatan apa yang harus dilakukan rakyatnya tiap-tiap tahun. Sedangkan panglima-panglimanya adalah dari daerah-daerah Raja Maropat. Walaupun disebutkan terdapat pembagian wilayah Harajaon Batak, pada hakikatnya sistem pemerintahan Raja Si Singamangaraja ia langsung memerintah rakyatnya. Sekali amanat Raja Si Singamangaraja dikatakan, maka titah tersebut akan menyebar dengan begitu cepat ke seluruh wilayah Harajaon dan dilaksanakan oleh rakyatnya dengan penuh kesungguhan. Hal ini didasarkan dengan keyakinan bahwa setiap pemimpin Batak, sejak dari si Raja Batak sampai pada Raja Si Singamangaraja 12 adalah merupakan titisan mula jadi Nabolon. Sebelum sistem pemerintahan dapat berjalan dengan sempurna, maka Raja Maropat hanya dapat bertindak dalam lingkungan musyawarah mewakili wilayah masing-masing dan masih belum dapat terwujud dalam bentuk kepala wilayah pemerintahan yang mempunyai wewenang sebagaimana pembagian wilayah berdasarkan struktur pemerintahan. Sistem pemerintahan Batak tradisional baru jelas kelihatan pada wilayah dalam bentuk bius, horja, lumban huta bolon dan huta. Di samping keberadaan Parmalim sebagai petugas agama, sebagai cerdik cendekiawaan mereka selalu meneliti apa yang berguna bagi rakyat bius. Mereka selalu mengaitkan kegiatan alam dengan kehidupan manusia dengan melihat dan mengikuti petunjuk alam. Parhalaan, perbintangan, panena bolon, makrosmos, serta desa Nakwalu, arah mata angin. Mereka juga memberi pertimbangan-pertimbangan kepada raja-raja bius. Bius adalah struktur wilayah dari sistem pemerintahan Harajaon Batak yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai rakyat serta pemerintahan sendiri. Pusat kegiatan bius disebut Parbiusan dan menjadi tempat persidangan raja-raja bius. Mereka adalah pemilik, tuho, dari rumpun keluarga mereka sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang dimiliki berdasarkan kelahiran atau partubuh. Apa yang menjadi keputusan raja-raja bius adalah sah dan mutlak menjadi keputusan rumpun keluarga yang diwakilinya. Raja-raja bius bisa memilih Raja Naopat yang membantunya dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari, sesuai dengan keahliannya masing-masing yaitu 1. Raja Parmalim yang berfungsi merencanakan dan menata organisasi bidang kepercayaan rakyat bius, religi. 2. Raja Adat, yang berfungsi merencanakan dan menata mengenai hukum, dan paradaton, adat. 3. Raja Parbaringin, yang berfungsi merencanakan dan menata bidang sosial politik dan keamanan bius. 4. Raja Bondar yang berfungsi merencanakan dan menata perekonomian. Pimpinan bius yang disebut Ulu Bius
dipilih oleh Raja-Raja Bius. Ulu Bius pada mulanya disebut Ihutan, karena fungsinya sama dengan primus inter pares, yang dituakan sesama mereka dan kemudian berkembang menjadi Raja Adat, pemimpin Ugamo dan pemimpin pemerintahan. Raja-Raja Bius dari sudut keberadaannya adalah berasal dari Raja Jolo Marga dan dapat diwakili oleh anak si bulang-bulangan, marga itu sendiri. Raja-Raja Bius adalah wakil dari Horja. Kembali pada peran Raja Naopat, setiap rencana dari Raja Naopat disampaikan kepada Raja-Raja Bius. Apabila rencana tersebut telah mendapat persetujuan dari Raja-Raja Bius, maka akan diteruskan kepada Ihutan untuk direstui, lalu diumumkan pada rakyat Bius melalui ulu balang dengan memukul gong, ogung, sekeliling Bius. Dan sebaliknya apabila ada rencana dari Ihutan yang hendak dijalankan pada wilayah Bius, maka rencana tersebut diminta persetujuan dari Raja-Raja Bius atau disodorkan kepada Bius atau Parbaringin, lalu diumumkan melalui ulu balang juga dan dilaksanakan oleh Raja Naopat Bius. Kedudukan Ihutan adalah untuk mengayomi program-program tadi. Sebagai pelaksana di lapangan disebut sebagai Parhobas, dengan sebutan sebagai Raja dan Pande. Seperti Raja Bondar yang mengurusi tali air, Raja Parhata yang bertugas memberi penjelasan kepada masyarakat, Pandai Bosi atau Pandai Besi atau Pandai Rumah yang mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Yang menyangkut hukum, baik hukum yang menyangkut perdata maupun yang menyangkut pidana termasuk adat adalah di tangan Raja-Raja Bius pemilik Tuho, setelah mendengar Panimbangi atau Ihutan. Dalam hal ini Panimbangi juga berasal dari marga-marga tanah yang ahli akan masalah itu, atau juga ahli dalam masalah-masalah tertentu. Kuasa untuk menyetujui dan melaksanakan suatu ketetapan berada di tangan Raja-Raja Bius. Walaupun demikian bukan berarti bahwa Ihutan tidak memegang peranan. Ihutan pun mempunyai peranan untuk itu karena dipandang sebagai pemilik hikmat dan kebijaksanaan karena kedudukannya. Raja Bius juga menentukan semacam pajak bagi masyarakatnya. Sedangkan untuk Ihutan akan tetap mendapat upah raja yang besarnya berdasarkan keikhlasan. Semacam pajak atau gugu oleh masyarakat Bius tersebut akan dipergunakan untuk balas jasa, Parhobas, untuk membiayai setiap kegiatan yang sifatnya bersama. Keunikan sistem pemerintahan tradisional ini terlihat dengan digambarkannya Ihutan sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin Ugamo dan pemimpin adat, padahal kekuatan utama berada di tangan Raja-Raja Bius, baik sebagai wakil rakyat maupun untuk menyelenggarakan pemerintahan berada di tangan Uluan. Dan hal inilah yang memungkinkan maka wilayah Raja Maropat, wilayah Harajaon dan kuasa pemerintahan sulit dituliskan berdasarkan ketentuan bagaimana sebenarnya hukum-hukum tata negara. Cita-cita sistem pemerintahan Harajaon Batak adalah untuk membentuk Raja Maropat, Bius, Horja, Lumban dan Huta menjadi wilayah pemerintahan. Tetapi hal itu tidak pernah dapat terwujud. Yang dapat terwujud hanyalah membuat Raja Maropat menjadi musyawarah dari wakil-wakil Bius. Yang dapat terwujud sebagai wilayah daerah pemerintahan Harajaon Batak baru pada tahap Bius, Horja, Lumban dan Huta. Secara umum sistem pemerintahan tradisional Batak ini lebih banyak dilihat dari sudut kejiwaan yang berhikmat. Hukum lahir memang kuat, tetapi ikatan yang paling mendasar adalah dari segi kerohanian yang dianggap spiritual. Struktur pemerintahan tradisional Batak dapat digambarkan sebagai berikut. Demikian sejarah Batak dan suku Batak dari sejarah hingga kebudayaannya oleh saya Ernawati Wiwik Manurung, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Kota Batam. Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023.